Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di webinar Direction Life Online. Webinar pada pagi kali ini adalah webinar yang ketiga yang telah kami berikan setiap bulannya. Dan kali ini bertemakan mengenai topik tentang national government. Di seri sebelumnya, kami telah membawakan materi-materi mengenai natural resources, kemudian tentang local government, dan sekarang mengenai national government. Sekedar mengingatkan bagi Bapak Ibu sekalian bahwa webinar kali ini akan direcord atau direkam sehingga nanti Bapak Ibu sekalian dapat juga menyaksikan tayangan ulangnya pada website kami. Pada tema kali ini, temanya adalah National Government Achieving Sustainable Development. Sekali lagi saya ucapkan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung pada webinar kali ini, webinar kali ini akan membahas mengenai berbagai macam solusi yang telah dikembangkan oleh tim National Government di Esri Indonesia yang bertujuan untuk memudahkan kementerian maupun lembaga untuk mengimplementasikan GIS bagi kebutuhan organisasinya masing-masing. Kami telah merangkumnya atau membuatnya menjadi lebih mudah, menjadikannya sebagai sebuah template sehingga memudahkan bagi Bapak Ibu sekalian untuk diimplementasikan di organisasi masing-masing nantinya. Untuk pembicara kali ini, pertama-tama perkenankan saya mengenalkan diri saya. Nama saya adalah Khairul Amri. Saya sebagai Solution Strategist Manager di Esri Indonesia. Dan pada siang kali ini, saya bersama rekan saya, Faris Sofi, atau biasa dipanggil Mas Faris. Beliau adalah tim lead dari National Government yang sudah malang melintang di berbagai macam kementerian dan juga melit tim kami di tim National Government. Dan solusi-solusi yang dibangun ini dibimbing atau di lead oleh Mas Faris Sofi. Sebelum kita memulai sesi lebih lanjut mengenai khusus tentang National Government, saya akan menjelaskan ke Bapak Ibu sekalian mengenai Solution Catalog. Jadi kami telah melaunching sebuah Solution Catalog di tahun lalu. Kami launching ini sebagai Solution Catalog volume 1 dan nantinya akan terus berlanjut di tahun ini, kira-kira nanti di bulan Juni untuk Solution Catalognya yang di volume 2. Jadi apa sih tujuan dari Solution Catalog ini yang kami bangun adalah kami mengumpulkan semua solusi-solusi yang telah kami buat di dalam di tim BSR Indonesia. Kemudian solusi-solusi itu kami kumpulkan, kami rangkum di dalam sebuah katalog, sehingga nantinya setiap pengguna-pengguna GIS, khususnya pengguna Esri, dapat menjadikan katalog ini sebagai referensi untuk pengembangan GIS di organisasinya masing-masing. Hal tersebut tidak lupa atau kami jadikan acuan adalah mengenai challenges atau hal-hal yang menjadi tantangan kita di era teknologi seperti sekarang. Di sini saya rangkum menjadi beberapa bagian, di mana ada integrated system, real-time analysis, advanced analysis, automation, kemudian ada increased productivity, dan juga tentunya tentang artificial intelligence. Jika itu di breakdown menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi, tentunya kita akan melihat komponen-komponen yang jauh lebih kompleks. Nah, hal tersebut tentunya akan mendorong kita bagaimana sih sebenarnya teknologi-teknologi ini dapat membantu kita dalam pengambilan sebuah keputusan berbasis geospasial. Nah, untuk itulah kami membuat Solution Catalog. Solution Catalog ini memiliki beberapa benefit Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah di dalamnya terdapat implementation use case. Jadi, Bapak Ibu nantinya dapat melihat use case atau penggunaan GIS, implementasinya seperti apa, dan ini kami angkat dari real implementation di user-user kami. Dan yang kedua terkait juga dengan cross industry knowledge. Cross industry knowledge ini adalah bisa jadi ya Bapak Ibu sekalian, kita memang mungkin industrinya di national government, tapi national government pun atau di kementerian lembaga bisa jadi sangat terkait dengan industri-industri di luar national government. Misalnya terkait dengan tambang, terkait dengan financial services misalnya, ataupun terkait dengan industri yang lain. Oleh karena itu,
ketika kita melihatnya sebagai sebuah kesatuan yang utuh, sebagai referensi untuk berbagai industri, maka tentunya ini akan menjadikan kita dapat lebih mudah mengimplementasikan GIS tersebut. Yang ketiga terkait dengan New Technology Involvement, di mana seperti yang saya kemukakan tadi di awal, bahwa banyak sekali teknologi yang berkembang di era 4.0 ini. Namun bagaimana sih real implementasinya? Use case-nya itu seperti apa? Bagaimana teknologi-teknologi baru tersebut dapat diimplementasikan? Nantinya Bapak Ibu dapat melihatnya juga di dalam solution catalog ini. Dan yang keempat terkait dengan product utilization. Maksudnya apa? Saya yakin mungkin Bapak Ibu sekalian tidak asing ya dengan produk ADGIS gitu ataupun produk familinya gitu ya. Nah, mungkin biasanya kita melihatnya dari sisi pemakaian yang common ya atau yang standar, pakainya itu aja. Tapi padahal di dalam sebuah produk tersebut bisa jadi utilisasinya mungkin tidak atau belum maksimal. Nah, di sini kita akan menampilkan atau menunjukkan ke Bapak Ibu sekalian bagaimana produk-produk tersebut dapat diutilisasi secara maksimal. Misalnya penggunaan model buildernya ataupun penggunaan tools-tools analitik dan juga template-templatenya dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah sebagai handy as quick reference. Artinya dengan melihat sebuah dokumen tersebut, kita juga bisa secara cepat nih dapat referensi untuk pengimplementasian GIS di organisasi kita. Nah, apa yang ada di dalamnya? Di dalamnya ini ada 3 bagian utama. Jadi kalau dilihat di gambarnya, kira-kira seperti ini ya. Ada idea dan insight. Jadi apa sih benefit dari solusi tersebut atau insight yang bisa didapat. Kemudian ada juga terkait dengan brief description. Terkait dengan ini solusinya melakukan apa, kemudian apa yang jadi outputnya atau outcome-nya. Dan yang ketiga adalah terkait dengan visualisasi dari aplikasi yang dibuat. Nah, terdapat juga beberapa solusi atau aplikasi di sini yang kita sudah sertakan dengan link atau URL untuk aplikasi yang live. Sehingga Bapak Ibu juga bisa langsung mencoba atau mengakses aplikasi yang live tersebut. Nah, di dalamnya, Solution Catalog ini memiliki total sekitar 114 solution dari berbagai macam industri. Nah, harapan kami ini akan menjadi referensi yang sangat membantu Bapak Ibu sekalian dalam pengimplementasian GIS di organisasi masing-masing. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan rekan saya, Mas Faris Sofi dari sebagai National Government Solution Team Lead untuk menyampaikan bagaimana pemanfaatan GIS untuk national government, khususnya tadi dalam rangka Sustainable Development Achievement. Silakan buat Mas Faris Sofi untuk menyampaikan paparannya. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faris Sofi, tim lead dari tim solution untuk sektor national government. Kali ini saya akan membawakan tema Achieving Sustainable National Development through Location Intelligence. Bagaimana pendekatan GIS atau Location Intelligence ini mampu mendukung pembangunan berkelanjutan di negara Indonesia. Kita tahu bahwa dunia ini banyak memiliki challenge atau tantangan atau isu yang sangat kompleks, mulai dari polusi, krisis air, dan lain sebagainya, yang Bapak Ibu bisa lihat di dalam layar ini. Tantangan-tantangan ini menjadi challenge buat kita semua, bagaimana ini bisa kita atasi dalam rangka untuk bisa kita atasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan khususnya di negara Indonesia. Dan peran GIS untuk bisa meresolve isu-isu tersebut sangatlah sentral. Kita tahu di dalam SDG yang ditetapkan oleh PBB ada 17 pilar yang menjadi tantangan kita bersama, mulai dari kemiskinan, kelaparan, dan lain sebagainya. 17 pilar ini adalah isu-isu yang harus kita bisa
resolve bersama. Tantangan-tantangan ini harus bisa kita bisa mencapai solusi yang harus bisa kita selesaikan dengan segera agar kedepannya bangsa Indonesia ini akan menjadi lebih baik lagi. GIS memiliki visi bagaimana teknologi geospasial atau location intelligence ini mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut. Bagaimana ke-17 pilar tadi bisa kita atasi, bisa kita solve dengan pendekatan GIS. Pendekatan GIS bisa kita mulai dari bagaimana data itu bisa kita akuisisi, bagaimana data itu bisa kita visualisasikan dan bisa kita petakan, dan yang paling penting juga data itu bagaimana bisa kita analisis, kita buat model, kita planning, dan pada akhirnya adalah kita bisa membuat decision making dan bisa kita lakukan aksi dengan segera. Teknologi GIS kini sudah merambah sangat fleksibel sekali, sangat advance sekali. Bagaimana tren-tren teknologi yang ada di dunia IT itu pun juga sudah bisa kita lakukan dengan pendekatan GIS. Tren-tren teknologi ini diharapkan bisa menjawab tantangan kita bersama dalam mampu menjawab isu-isu dari ke-17 pilar yang sudah kita sebutkan di slide sebelumnya. Terkait analisis, GIS memegang peranan penting dalam mampu menjawab ke-17 tantangan tersebut. Bagaimana advance analytic ini bisa lebih best practice lagi dalam menjawab isu-isu yang sedang kita alami. Mulai dari predictive modeling, big data analysis, artificial intelligence, data real time, dan lain sebagainya. Saya di saat berikutnya saya akan coba memberikan penjelasan dari beberapa advance analytic dalam pendekatan GIS guna untuk mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan di negara Indonesia ini. Yang pertama adalah real-time visualization and analytics. Bagaimana data-data real-time itu bisa kita konsumsi, data real-time itu bisa kita analisis, sehingga pengambilan keputusan dapat segera bisa kita capai, dan action pun bisa dengan segera bisa kita lakukan. Bagaimana aset-aset yang ada di dalam suatu company itu bisa kita monitoring, bisa kita analisis, dan lain sebagainya. Pendekatan GIS mampu masuk ke ranah ini untuk bisa memetakan aset-aset tersebut, sehingga analisis terhadap kebutuhan real time akan bisa terpenuhi dengan secara best practice. Berikutnya adalah big data integration. Kita mungkin sudah familiar dengan istilah big data di dalam dunia IT. Namun sebenarnya GIS pun bisa masuk ke dalam ranah big data ini. Bagaimana data-data spasial yang jumlahnya jutaan, puluhan juta, itu mampu kita olah, mampu kita analisis, sehingga dia bisa menghasilkan informasi baru untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat. GIS juga mampu melakukan storing data-data yang jumlahnya sangat masif, didukung dengan penyimpanan database penyimpanan data yang mumpuni untuk menyimpan data-data yang jumlahnya masif tersebut. Berikutnya adalah machine learning, deep learning, dan artificial intelligence. Poin ini juga menjadi penting di dalam pendekatan GIS untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan terutama untuk menjawab permasalahan SDG yang kita diskusi kali ini. Bagaimana kebun-kebun yang ada di aset company Bapak Ibu bisa dengan otomasi kita deteksi mana lahan-lahan yang memang sudah panen, mana lahan-lahan yang memang terkena serangan hama dan lain sebagainya. Dengan cara otomasi itu bisa kita deteksi secara cepat dan kita bisa melakukan action dengan cepat pula. Berikutnya adalah analisis dengan pendekatan 3 dimensi. Kita tahu bahwa dalam pembangunan tata ruang, pendekatan 2 dimensi tidaklah cukup. 3 dimensi ini bisa memberikan bentuk rupa bumi yang lebih reality, yang lebih sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, sehingga analisis yang diharapkan bisa lebih presisi, bisa lebih mendekati keadaan yang sebenarnya. GIS dengan pendekatan 3D sangatlah penting untuk mampu menjawab tatanan kota yang mungkin itu dihadapi oleh bapak-bapak dan ibu-ibu di dalam dunia pekerjaannya.
Selanjutnya, manajemen field operation dan data collection ini juga menjadi poin yang penting. Bagaimana data-data atau kejadian-kejadian yang ada di lapangan itu Bapak Ibu bisa langsung koleksi datanya secara real time, dan pada saat yang bersamaan data itu bisa langsung Bapak Ibu proses di level pusat, sehingga analisis, action, decision making itu bisa dengan secara cepat Bapak Ibu bisa lakukan. Bagaimana proses seamless ini bisa kita lakukan, data bisa kita simpan dalam single repository database yang sama, sehingga data hasil koleksi data lapangan, data yang kita olah, dan data yang kita analisis, hasilnya bisa terintegrasi di dalam satu database yang sama. Untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan analisis tersebut, sehingga dibutuhkan satu platform yang mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan dengan 5 unsur berikut, yaitu relevance, agile, fleksibel, easy of use, berikutnya adalah data sharing. Kelima poin ini diharapkan mampu untuk menjawab kebutuhan pembangunan berkelanjutan yang ada di negara Indonesia ini. ArcGIS platform yang memegang peran penting untuk menjawab kelima pilar tersebut. ArcGIS secara umum terdiri dari 3 komponen utama, yaitu System of Insight, System of Engagement, dan juga System of Record. Bagaimana data-data dengan sistem ArcGIS ini bisa kita record dengan se-best practice mungkin, bisa kita analisis, dan juga bisa kita sharing kepada stakeholder sehingga mereka bisa mendapatkan manfaat untuk melakukan decision making tersebut. ArcGIS adalah one platform dengan misi yang sangat banyak, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu yang Bapak Ibu alami di dalam instansi masing-masing. Kami dari Esri Indonesia, terutama dari sektor national government, sudah membuat solution katalog yang sebelumnya sudah dijelaskan singkat mungkin oleh Bapak Amri. Kali ini saya akan memaparkan beberapa solusi-solusi yang memang sudah kami buat. Namun untuk solusi secara lengkap, Bapak Ibu bisa mengakses di web Esri Indonesia. Yang pertama adalah solusi terkait disaster management. Dengan subtema emergency real-time data monitoring. Ini adalah suatu solusi di mana pendekatan GIS mampu memonitoring secara real-time kejadian-kejadian bencana yang terjadi. Misalkan gunung meletus, misalkan juga banjir, semua ini bisa kita monitoring dengan pendekatan GIS. Kita tahu sebagai contoh untuk pintu-pintu air yang terutama yang ada di kawasan Jabodetabek sudah terpasang sensor-sensor tinggi pintu air. Dengan kita melakukan pendekatan GIS, sensor-sensor tersebut bisa kita visualisasikan, bisa kita tampilkan data real time-nya, berapa ketinggian pintu air di suatu titik, sehingga alerting itu bisa dengan segera kita dapatkan apabila tinggi air sudah mencapai di threshold tertentu. Ini adalah suatu pendekatan baru bagaimana GIS ini bisa memantau secara real time sehingga pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan cara sesegera mungkin. Berikutnya adalah damage reporting and analytics. Ini kaitannya dengan pengambilan data di lapangan yang bisa kita lakukan dengan secara real time, dalam arti data yang dikoleksi di lapangan ini mampu tervisualisasikan secara real time di level pusat. Sehingga informasi-informasi atau report-report yang kita dapatkan di lapangan bisa dengan segera itu dipantau di level pusat, dan level pusat bisa dengan segera untuk mendistribusikan logistik atau bantuan ke daerah-daerah yang memang memiliki dampak yang sangat besar. Saya lanjutkan dengan pendekatan GeoAI di bidang kebencanaan, bagaimana Geo-Artificial Intelligence ini mampu mendeteksi secara otomasi adanya kebakaran hutan, sehingga monitoring kebakaran hutan itu bisa dilakukan dengan secara sistem, sehingga tidak perlu memerlukan peran human yang mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama. Dengan pendekatan AI ini, secara real time, secara otomasi, data-data kebakaran hutan bisa kita ekstrak, sehingga kita bisa mengetahui jumlah luas lahan yang terbakar dan juga berapa jumlah titik-titik kebakaran yang ada di Indonesia ini. Selain disaster management, katalog kami juga ada di subsektor mapping and charting.
Kita tahu bahwa untuk pembuatan peta, terutama peta dasar, ini adalah bagian yang sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Peta dasar ini menjadi satu peta sentral yang akan digunakan oleh kementerian dan lembaga untuk mendukung menunjang kebutuhan analisis mereka. Pembuatan peta ini sangat penting untuk bisa kita atasi dalam hal kecepatan dalam pembuatan petanya. Bagaimana pendekatan artificial intelligence ini bisa mengekstraksi sebagai contoh building footprint, mengekstraksi jalan, sehingga proses yang biasa dilakukan oleh manusia dengan proses digitasi, di mana ini membutuhkan waktu yang cukup lama, itu bisa kita lakukan dengan cara cepat, dengan otomasi, dengan menggunakan pendekatan artificial intelligence. Kemudian juga di bidang kelautan, kita tahu negara Indonesia sebagian besar adalah wilayah laut, sehingga penting bagi pemerintah untuk bisa memetakan data-data laut dengan cara yang lebih best practice lagi. Bagaimana peta-peta laut itu bisa kita sajikan dengan cara yang mudah, cepat, akurat, dan juga para stakeholder ini bisa memanfaatkan dengan cepat pula. ARGIS mempunyai tools atau extension yang mampu untuk memvisualisasikan data-data kelautan ini secara mudah, sehingga sangat penting untuk bisa dimanfaatkan oleh kementerian-kementerian dan lembaga terkait, terutama yang berkecimpung di bidang kemaritiman. Di bidang defense intelligence, bagaimana real-time monitoring ini mampu membantu instansi-instansi yang bergerak di bidang defense intelligence ini dalam memonitoring ancaman-ancaman ataupun juga indikasi-indikasi pelanggaran yang ada di Indonesia ini. Kita tahu bahwa di industri maritim, terutama bagaimana sensor-sensor kapal ini bisa dengan mudah dimanipulasi. ARGIS dengan pendekatan geoanalitiknya mampu menjawab semua tantangan-tantangan yang mungkin dilakukan kecurangan oleh pihak pemilik kapal tersebut. Bagaimana kapal-kapal yang mematikan sensor itu bisa kita deteksi juga secara dini. Berikut juga di bidang kedirgantaraan, bagaimana pesawat-pesawat ini mampu bisa kita monitoring, bisa kita analisis, sehingga kita bisa tahu ada berapa pesawat-pesawat yang mungkin berasal dari luar negeri yang masuk ke dalam wilayah Indonesia, ataupun yang dia melewati negara Indonesia untuk menuju ke negara yang lain. Ini adalah contoh bagaimana di bidang intelijen ini kita bisa memonitoring aset-aset bergerak, sehingga kita bisa mengenali pola tren dari aset-aset tersebut. Saya lanjutkan dengan intelligent big data analysis. Ini juga menjadi peranan yang sangat penting di dalam dunia defense intelligence. Bagaimana pergerakan aset-aset tadi yang misalkan kalau kita rekam, itu akan menjadi record yang jumlahnya sangat masif sekali. Mungkin ada jutaan record yang kita rekam berupa titik-titik pergerakan aset tersebut. Bisa kita analisis, bisa kita ekstraksi, sehingga bisa menghasilkan suatu informasi baru. Sebagai contoh, bagaimana kapal-kapal yang dia bergerak dari satu titik A ke titik B, ternyata mereka melakukan suatu pergerakan-pergerakan anomali. Pergerakan anomali inilah yang menjadi suspek apakah kapal tersebut memang melakukan indikasi kecurangan atau tidak. Dengan big data analitik ini kita bisa mengekstraksi informasi-informasi tersebut. Yang ini tidak akan sulit apabila dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang konvensional. Untuk spatial planning, pendekatan GIS ini sudah merambah ke 3 dimensi data. Bagaimana analisis urban, analisis tata kota, ini bisa kita lakukan dengan pendekatan 3 dimensi. Apakah gedung-gedung atau apakah suatu aset yang dibangun di suatu titik itu sudah sesuai dengan peruntukannya atau tidak. Apakah ketinggian bangunan tersebut memang sudah memenuhi aturan tata ruang yang ada di wilayah tersebut. Semua ini bisa kita lakukan dengan pendekatan 3 dimensi tata ruang yang ini bisa dilakukan dengan platform ARGIS. Selain itu, di dalam solution katalog pada bidang spatial planning, kita juga menyertakan adanya site suitability analysis. Bagaimana peruntukan-peruntukan suatu lahan atau kan peruntukan-peruntukan
terhadap suatu site tertentu itu sudah memenuhi persyaratan yang ada yang sesuai dengan regulasi atau tidak. Bagaimana kita bisa membangun sebagai contoh suatu kawasan real estate di dalam suatu area di mana tempat yang cocok, di mana tempat yang memang memenuhi regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Semua itu sekali lagi bisa kita lakukan dengan pendekatan analisis berbasiskan GIS. Message dari kami adalah kami membutuhkan peran-peran dari Bapak Ibu semua untuk memiliki leadership dalam membangun, dalam menunjang atau mendukung pembangunan berkelanjutan di negara ini. Bagaimana peran Bapak dan Ibu menjadi penting, dan juga pendekatan GIS adalah salah satu yang bisa menjawab itu semua. Sehingga kami sangat mengharapkan peran-peran dari Bapak Ibu di masa depan sebagai bagian dari pilar-pilar yang mampu untuk menjawab tantangan-tantangan ke-17 tantangan tersebut untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di negara Indonesia ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita udah ada beberapa pertanyaan nih. Terima kasih banyak Mas Faris, tadi materinya cukup sangat menarik ya, dan kayaknya tuh setiap solusi bisa jadi satu webinar sendiri tuh Mas Faris. Nah, jadi ada pertanyaan nih, pertama dari Pak Ruslan, dengan mengimplementasikan sistem ArcGIS ini, apakah customer juga akan mendapatkan data-data atau servis penunjang? Jadi kayaknya nanya, gimana nih datanya itu udah available juga nggak nih, Mas Faris? Terima kasih untuk Pak Ruslan atas pertanyaannya terkait data ya Pak. Jadi ArcGIS ini adalah suatu platform yang mengolah atau menganalisis data Pak. Jadi sebenarnya untuk data itu sendiri itu bukan menjadi domainnya kami, namun di kementerian lembaga di Indonesia ini sebenarnya sudah banyak juga data-data atau service yang di-sharing secara publik. Artinya kita bisa memanfaatkan data-data tersebut untuk bisa kita olah. Kita bisa memanfaatkan itu sebagai modal kita untuk kita analisis di dalam platform ArcGIS sehingga kita bisa menghasilkan suatu informasi yang memang kita butuhkan. Selain data-data yang publish, Kementerian Lembaga juga sebenarnya memiliki data-data yang memang sifatnya private untuk internal mereka. Untuk data-data yang sifat private ini kita bisa melakukan MOU, G2G, sehingga kita bisa mendapatkan data-data yang lebih daripada data yang sudah di-sharing secara publish, sehingga kita bisa melakukan analisis dengan data yang mungkin lebih lengkap lagi. Mungkin itu jawaban dari saya terkait pertanyaan dari Pak Ruslan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Faris. Ada pertanyaan kedua. Jadi pertanyaannya ini lebih terkait dengan kolaborasi Mas Faris. Kalau sudah memiliki sistem enterprise atau ArcGIS gitu ya, kemudian dia mau kolaborasikan dengan yang non-GIS gitu, misalnya mungkin sistem-sistem lain ya, kayak apa mungkin CRM atau ERP kayak gitu mungkin, atau ada sistem yang lain yang non GIS, apakah ini bisa dikolaborasikan juga Mas Faris? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait kolaborasi ini, ArcGIS adalah platform yang sifatnya open. Dalam arti ArcGIS mampu untuk berkolaborasi dengan sistem atau aplikasi yang memang sudah Bapak Ibu miliki. Ada banyak API kita juga yang Bapak Ibu bisa integrasikan di dalam platform Bapak Ibu, sehingga seperti REST API ataupun API yang lain yang memang menjadi domainnya kita, itu sebenarnya sangat dengan mudah bisa Bapak Ibu integrasikan di dalam sistem yang memang Bapak Ibu miliki. Sehingga kami bisa menjadi pelengkap. Sehingga kami apabila Ibu sudah memiliki sistem, kami bisa menjadi sistem yang lebih menunjang lagi untuk membantu kegiatan operasional yang ada di instansi Bapak Ibu. Terima kasih.
Jadi interoperable ya, Mas Faris. Dari sisi Iya. platformnya itu adalah open platform ya, bukan open source. Iya, Gitu betul. ya. Bukan Jadi open source, tapi open platform. salah menerjemahkan. Nah, selanjutnya tadi terkait dengan salah satu solusi yang tadi Mas Faris ini dari Pak Rizal. Jadi dia menanyakan tadi kan ada solusi yang real time ya, masalah kapal, pesawat juga gitu. Kemudian gimana nih data-data itu didapatnya dari mana? Apakah memang udah tersedia atau ada cara-cara tertentu? Ya, terima kasih Pak Rizal atas pertanyaannya. Baik lagi terkait data, namun ini lebih spesifik data-data real time. Tadi seperti yang ada di slide saya adalah data kapal dan pesawat. Bagaimana cara mendapatkan data tersebut? Oke, balik lagi pada konsep bahwa ARDIS adalah suatu platform yang mengolah data, sehingga data itu memang bukan menjadi domainnya ARDIS untuk menyediakan. Namun kami bisa memberikan tips bagaimana data tersebut bisa didapatkan Bapak Ibu. Yang pertama, apabila Bapak Ibu ada bekerja di lembaga instansi pemerintahan, sebenarnya bisa melakukan MOU G2G dengan lembaga pemerintahan terkait yang memang berkecimpung di dunianya. Sebagai contoh, apabila kita ingin bisa mengkonsum data-data kapal ya, kita bisa ya bekerja sama MOU dengan sebagai contoh KKP ataupun seperti Bakamla apabila tujuannya adalah untuk law enforcement. Untuk pesawat mungkin bisa dengan seperti Airnav, Kemenhub dan lain sebagainya. Itu adalah cara pertama yang bisa dilakukan dengan MOU atau bekerja sama dengan lembaga pemerintahan. Yang kedua, dengan cara konvensional adalah kita bisa subscribe ke provider-provider penyedia data yang memang itu secara publik bisa kita beli ya. Sebagai contoh untuk pesawat, seperti yang Bapak Ibu tahu mungkin flightradar24.com itu adalah salah satu website yang memudahkan kita dalam men-tracking pesawat ya. Nah, Flightradar pun juga sebenarnya menjual API, di mana kita bisa mengkonsum service mereka dan itu bisa kita konsum di dalam platform ARDIS sehingga ARDIS bisa merekamnya, bisa memvisualisasikannya, bahkan bisa menganalisis secara big data-nya juga. Kalau kapal ada juga banyak provider-provider yang memang menyediakan data tersebut untuk bisa kita subscribe seperti Marine Classic, Marine Spire. Ini adalah contoh-contoh provider yang memang bisa Bapak Ibu gunakan ya sebagai subscribe ke dalam provider ini untuk bisa memperoleh data-data kapal tersebut. Terima kasih. Mungkin itu jawaban dari saya terkait data real time kapal dan juga pesawat. Terima kasih Mas Faris. Berarti ada opsi subscribe ya, subscribe ke penyedia data. Betul. Dan yang kedua tadi kerjasama dengan government yang menyediakan ya. Contohnya tadi ada Airnav, mungkin ada nanti MOU gitu ya kalau kerjasama government. Selanjutnya terkait dengan ini kan solution katalog Mas Faris ya. Ya. Nah, apakah solusi ini misalnya bisa di-adjust lagi sesuai kebutuhan customer, artinya ada kemungkinan untuk modify lagi gitu ya, atau memang ini sudah ya nggak bisa diapa-apain, artinya tinggal langsung pakai tapi nggak bisa diapa-apain lagi, nggak ada peluang dimodifikasi lah gitu. Kalau ada kebutuhan seperti itu gimana Mas Faris? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi konsep solusi katalog ini adalah lebih memudahkan Bapak Ibu apabila memiliki solusi yang sifatnya common untuk bisa dengan segera bisa kita provide. Namun tidak menutup kemungkinan sebenarnya di dalam solusi-solusi yang memang Bapak Ibu harapkan itu lebih dari kapabilitas yang ada di solusi katalog. Dan itu kita bisa mengadjust atau bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di instansi Bapak Ibu. Jadi memang solusi katalog ini sifatnya lebih kepada memudahkan. Mungkin kalau
ibaratnya kalau misalkan kita ke restoran sudah ada menu-menunya yang kita bisa pilih paket A, paket B, paket C. Sama halnya dengan solusi katalog ini, jadi ini adalah berupa paket-paket yang sudah kita sediakan secara package ya. Namun baik lagi, apabila ada permintaan-permintaan custom ataupun kapabilitas-kapabilitas yang di luar dari solusi katalog, kita pun juga bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan di instansi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Oke, cukup banyak ya pertanyaannya, dan mungkin kita cukupkan dulu sesi tanya jawabnya. Terima kasih banyak buat Bapak Ibu yang sudah bertanya dan juga menyimak sesi presentasi kami pada hari ini. Dan di sini ada link untuk mengakses solution katalog kami, jadi bisa diakses langsung di bit.ly/solutionkatalog, dan atau bisa langsung di scan juga QR code-nya, jadi untuk mengakses langsung ke solution katalognya. Dan setelah event ini, jadi nanti kita juga akan memiliki event selanjutnya atau webinar selanjutnya. Event selanjutnya ini berkaitan dengan financial services dan retail. Nah, jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang juga tertarik dengan bagaimana GIS bisa diimplementasikan ke arah finansial atau ke arah retail, nah ini pendekatannya seperti apa, dan bagaimana GIS dapat membantu dalam mengambil keputusan, membuat sebuah analisis, dan bahkan juga dapat meningkatkan profit Bapak Ibu sekalian. Nah, silahkan diakses linknya di sini ke webinar, dan juga bisa di-share juga ke rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang tertarik mengenai topik ini. Oke, dari saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya memandu Bapak Ibu sekalian dalam acara yang cukup singkat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan bila ada kekurangan ataupun ada kesalahan dalam penyampaian, kami ucapkan mohon maaf. Dan untuk rekaman nanti bisa diakses, materinya juga dapat diakses setelah sesi ini berakhir. Terima kasih kami ucapkan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.